Ya, saya hadir di sini adalah utamanya untuk bersedia dan support atas kasus yang dilaporkan oleh Dr. Bonatua dengan Pak Michael Sinaga dengan kuasa hukum yaitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi inti saya hadir di sini adalah itu. Kenapa saya menemui teman-teman di luar? Ya, untuk sebaiknya supaya tidak mengganggu. Jadi tadi laporan atau informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua, juga ada Pak Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu, dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah, saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat ke beberapa pihak ya oleh Pak Dr. Bonatua selaku prinsipal ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi, dan utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan ya nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dulu, dan saya juga sempat mengajar tentang kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyatakan bersedia untuk mensupport kasus ini, dan itu yang guna saya untuk hadir di sini di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini, karena sebentar lagi kita tentu akan sebagian dari kita akan menjalankan ibadah Jumat ya gitu. Pak Roy, itu saya kira. Pak, terkait penetapan tersangka. Nah, jadi itu yang penting dulu, jangan dihilangkan ya statement yang pertama tadi ya. Karena itu penting ya Pak Bonatua. Ntar Pak Bonatua aja beritanya hilang ya. Nah, oke. Ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya Pak, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun inisial SM ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear banget. Langkah hukum selanjutnya mungkin langkah hukumnya tunggu semuanya ya, tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita
akan ikuti semua nasihat, maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman, waktu kita. Apa? Enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain ya, Bang Resmond Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat atas laporannya Pak Munatua. Selamat atas. Thank you. Tadi mau yang pertama dong, Edro, boleh. Boleh. Yang pertama.